Lanjut Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai mana tadi cerita Nabi Isa? Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan di sini. Menurut saya, ya, ini debatable Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan cerita yang satu ini terkait dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam dan juga bagaimana perjuangan Siti Maryam dikuatkan dan diistiqomahkan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah. Terbayang oleh Siti Maryam, bagaimana aku harus melahirkan seorang anak tanpa seorang ayah? Apa yang harus aku katakan jika manusia berkata, "Man abu li waladik?" Siapa ayah dari anakmu, hai Maryam? Ya, apa yang harus aku katakan, Jibril? Syaratkanlah pandanganmu pada anakmu, maka dia akan menjawabnya. Dan kau katakan ketika manusia berkata-kata, bertanya kepadamu tentang ayah dari anakmu, inni nadartu lirrahmani sauban falam ukalimal yawma insiya. Aku bernazar kepada Allah yang Maha Rahman untuk saum, tidak berkata-kata. Hari ini aku tidak akan bicara pada manusia. Lalu siapa yang menjawab kami? Sampaikan pada kami siapa ayah dari anakmu ini. Maka Siti Maryam menunjukkannya kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi Isa pun berkata-kata. Seperti apa penjelasannya? Kita saksikan yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya yang satu ini. Lanjut. Sehingga dibunuh, namun pada saat itu harus berhasil mempertahankan kekuasaan ayahnya. Namun dalam peperangan itu dia kehilangan mata kanannya. Maka sejak saat itu dia dinobatkan sebagai Tuhan bermata satu, segitiga satu mata. Harus selalu digambarkan dengan kepala burung dengan satu mata. Kenapa harus dengan kepala burung? Burung simbol kekuasaan yang abadi. Setiap negara yang ingin kekuasaannya abadi menjadikan burung sebagai simbolnya. Negara kita simbolnya apa? Apa, Bang? Burung Garuda. Kebetulan atau sesuatu yang sudah direncanakan? Tidak ada yang kebetulan. Sesuatunya terencana dengan baik. Sampai kemarin kemunculannya sudah direncanakan dengan baik. Segitiga satu mata. Dan di atas kepala Horus ada matahari yang dililit dengan seekor ular. Seekor ular. Baik matahari, ular sama oknumnya iblis. Ajazir. Betulkah demikian? Mau kita bongkar Bapak Ibu? Boleh kita bongkar? Ada perkakasnya? Ada. Cukup satu perkakasnya. Alatnya maksud saya, bukan perkakas, alatnya, pedomannya. Apa itu? Quran. Saya minta dibantu, tolong dibukakan Quran. Ustaz Rahmat, boleh bantu saya Ustaz Rahmat? Alhamdulillah, beliau ini mujahid. Bapak Ibu, ini Ustaz Rahmat belum menikah. Barangkali punya putri Pak. Buat beliau. Ustaz yang ada terjemahannya Ustaz, atau Ustaz terjemahkan langsung. Ustaz minta dibukakan. Kita buka Quran surat Al-A'raf ayat ke-16. Bapak Ibu, kita buka konspirasi di balik doktrin dan kita luruskan tentang nama baik Nabi Isa. Kami punya hak membicarakan ini karena ini terkait dengan Nabi suci, Nabi kami, Nabi Isa alaihissalam. Karena kami juga memiliki perintah dari Tuhan kami. Allah memerintahkan kami meyakini semua Nabi dan Rasul selain Nabi dan Rasul kami. Kami juga meyakini bahwa Nabi Isa adalah Nabi dan Rasul Allah, diutus untuk kaum Nasrani, dan kami punya kewajiban untuk membersihkan nama beliau. Betul? Maka yang kami lakukan sekarang adalah membersihkan citra beliau. Sama sekali beliau bukan Tuhan, anak Tuhan atau satu dari tiga Tuhan. Tidak. Tapi beliau adalah Nabi dan Rasul Allah yang memang diberikan kelebihan. Kita buktikan. Artinya ini hak kita untuk membahas ini kan? Maka jika ada perbedaan pandangan silahkan. Itu pandangan Anda dan ini pandangan saya sebagai seorang Muslim. Ya, baik. Ustaz Rahmat, surat ke-7 Ustaz Rahmat, ayat ke-16. Surat Al-A'raf ayat ke-16. Ustaz ya. Ustaz Abdul Rahman aja. Ustaz Abdul Rahman, Allah.
Saya ke Bapak aja, Pak. Iya, Pak. Tapi saya minta dari Quran, Pak. Dari Quran boleh? Pahalanya beda ya. Baik. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Bisa sekali lagi, Ustaz? Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ya, baik, itu terjemahnya. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Qala, iblis berkata, fa bima aghwaytani, karena engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Terjemahnya kita dengar seperti itu tadi. Ustadz, yang di HP sama terjemahnya, coba lihat. Sama, mereknya apa? Inilah terjemahan yang diinginkan Yahudi, Zionis, Kabalah, Illuminati. Bagi mereka iblis korban ketidakadilan Tuhan. Harusnya dia yang menjadi khalifah, bukan Adam. Ini versi mereka. Jadi iblis tersesat karena ada yang menyesatkan. Buktinya terjemahnya seperti itu. Karena engkau telah menyesatkan aku. Engkau di sini siapa? Allah kan? Dia sedang berhadapan dengan Allah, dan iblis berkata, karena engkau telah menyesatkan aku. Berarti iblis tersesat karena ada yang menyesatkan. Siapa yang menyesatkannya? Halo? Dalam ayat itu berarti Allah kan? Engkau ini kepada siapa? Kepada Allah. Benarkah demikian terjemahannya? Nah, ini konspirasi, Bapak Ibu. Aghwaytani memang bentuknya lazim menjadi muta'adi karena mengikuti wajan af'ala. Ya, goa sesat, tidak ada yang disesatkan, sendiri saja. Tapi kalau agwa menyesatkan, berarti ada yang disesatkan. Tapi betulkah terjemahnya demikian? Tidak. Terjemah yang benar tidak demikian. Karena engkau telah menghukum aku tersesat. Nah, itu terjemah yang benar. Perbuatanku tidak mau sujud kok kepada Adam, kau hukum sebagai kesesatanku, aku terima. La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Pertanyaannya, dia mengatakan siratakal mustaqim. Apa arti siratal mustaqim, Bapak Ibu? Jalan yang lurus. Susah saya memahaminya ya. Jalan tol lurus juga. Apakah jalan tol siratal mustaqim? Bahasa Arabnya ya. Ada tol ila siratal mustaqim. Silakan Pak, terus siratal mustaqim. Itu orang Arab ngomong gitu. Terus Pak ke jalan tol katanya. Kita buka arti siratal mustaqim yang dimaksudkan iblis. Ustaz, surat Ali Imran ayat 51, Ustaz. Inilah arti siratal mustaqim yang kita baca setiap kali rakaat salat kita. Inilah siratal mustaqim. Yang dipegang Quran, Ustaz, yang dibaca HP ini gimana? Baik. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh, hada siratun mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, sembahlah Dia. Inilah siratal mustaqim itu. Innallaha rabbi wa rabbukum, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hada siratun mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, sembahlah Dia. Inilah siratal mustaqim. Jadi siratal mustaqim adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah. Sepakat? Sepakat. Berarti siratal mustaqim itu tauhid, betul? Jadi ketika kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami, istiqomahkan kami di dalam tauhid ya Allah. Dan inilah semua misi risalah para nabi dan rasul. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Fa'budun.
Dan tidak aku mengutus seorang rasul pun Muhammad. Di sana pakai tanwin nakirah untuk menunjukkan kapanpun aku mengutus nabi dan rasul sebelum engkau, dimanapun aku mengutusnya, dan siapapun yang aku utus sebelum engkau Muhammad, aku wahyukan pada mereka sama, la ilaha illa ana fa'buduni, tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku. Tauhid. Jadi siratal mustaqim itu tauhid, Bapak Ibu. Lalu apa maksud si Ajazil tadi? Surat Al-A'raf ayat ke-16 tadi kan. Qala fa bima aghwaytani laqudanna lahum siratakal mustaqim. Artinya, karena engkau telah menghukum aku tersesat, perbuatanku tidak mau sujud kepada Adam, engkau hukum sebagai kesesatanku, aku terima. Tapi aku akan menyesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Artinya, aku akan menyesatkan mereka dari tauhid. Artinya apa? Akan ada sosok lain yang disembah selain engkau ya Allah. Akan ada sosok lain yang disembah selain engkau ya Allah. Siapa dia? Dewa matahari. Dewa matahari. Baik. Matahari adalah benda langit yang terdekat kepada kita, yang disebut dengan bintang, betul? Bintang terdekat kepada kita, matahari. Unsur terbesar matahari apa? Api kan? Api. Unsur terbesar matahari api. Ya. Siapa makhluk yang Allah ciptakan dari api? Jin. Iblis Ajazil, jin yang paling takwa, Bapak Ibu. Luar biasa. Selama hidupnya tidak pernah maksiat kepada Allah. La ya'sullaha madama hayatih wala tarfata ainin. Baca dalam tafsir Ibnu Katsir. Siapa Ajazil ini? Dia tidak pernah maksiat kepada Allah sedikit pun sepanjang hidupnya, tidak pernah. Gak pernah maksiat sedikit pun selama ribuan tahun, bayangkan. Gak pernah maksiat. Kita bisa gak maksiat setiap hari, satu hari tanpa maksiat bisa? Saya gak bisa, Bapak Ibu. Susah. Mau kajian tentang kelahiran Rasulullah, Muludan. Saya baca surat, saya hafalkan surat Al-Qalam. Sepanjang jalan saya baca Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Saya hafalkan, Bapak Ibu. Berhenti di lampu merah, seseorang lewat. Astagfirullahalazim. Itu susah kan? Saya ingin menjaga ketakwaan saya, lingkungan belum tentu lingkungan bisa menjaga, betul? Instagram, saya butuh informasi ada apa nih setelah dia di kan? Ada iklan Vaseline, astagfirullah. Kan? Susah. Ajazil seumur hidupnya gak pernah maksiat, maka derajatnya naik selevel dengan malaikat Jibril. Tapi ketakwaannya ini dia sombongkan, merasa dia lebih baik daripada Adam. Ini Bapak Ibu, Allah uji dia, ikhlas tidak dia ibadah kepadaku. Ketika malaikat sujud semuanya termasuk Jibril alaihissalam sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau sujud. Sejak saat itulah Ajazil diberi gelar iblis pembangkang. Jadi yang tidak mau sujud kepada Allah ketika sholat disebut, yang nggak mau sholat berarti nggak mau sujud kan? Betul? Puncak dari rukun sholat itu sujud, Bapak Ibu. Kalau nggak mau sholat berarti nggak mau sujud kepada Allah. Berarti yang nggak pernah sholat kayak iblis, nggak mau sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah. Allahu Akbar. Gimana Bu? Lanjut Bu. Waduh, semangat ini sampai jam 1 ya. Baik, inilah Bapak Ibu. Kemudian jadi siapa dewa matahari itu? Di zaman Nabi Ibrahim, manusia menyembah dewa matahari. Namrus mengklaim sebagai perwujudan dewa matahari, Ilahul Mubasyar, Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Tuhan yang menjelma menjadi manusia, Ilahul Mubasyar. Di samping Irak ada Persia, Iran. Iran juga menyembah banyak dewa, kaum pagan. Dewa terpenting mereka adalah Ahura Mazda, dewa matahari. Agama Zoroaster mengenal banyak dewa. Dewa terpenting dewa matahari, Ahura Mazda. Ya. Nama terakhir menjadi merek mobil, Mazda.
buatan Iran, Jepang. Di Jepang juga sama, ada Dewi Matahari yang bernama Amaterasu. Dari mitologi Jepang, lahir dari mata kiri Izanagi. Ohiru Menomuchi no Kami Amaterasu. Itu Dewi Matahari. Dan selalu membawa tongkat matahari, dan di tangan kirinya ada ular. Ular dan matahari adalah sosok yang sama. Iblis dialah dewa matahari yang oleh bangsa Yunani dipersepsikan dalam wujud dewa Horus. Dewa Horus bahkan disembah, diagungkan setiap tahun melalui sebuah ritual pawai obor keliling kampung, keliling negeri. Obor diarak dari satu kampung ke kampung sampai kepada kaisar. Sang kaisar menunggu di bukit Olympus. Diterima itu obor di bukit Olympus. Padam obornya. Tanda cuma satu periode itu kaisar. Asian Games mati Pak ya? Maka harus naik jadi 2 periode. Dinyalakan lagi obornya. Maka larilah Horus ke kaisar menyalakan obor raksasa. Selama obor raksasa menyala, mereka melakukan berbagai macam atraksi. Ini dilakukan juga di zaman Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi menyaksikan bagaimana mereka menyembah dewa matahari di hadapan Kaisar Adrianus, melakukan berbagai macam atraksi. Atraksi itu dilayakan selama obor itu menyala. Sekarang, apakah ritual itu sudah hilang? Masih. Ritual itu bernama Olimpiade tingkat dunia. Kalau tingkat benua, Asian Games. Kalau tingkat nasional, dan apakah umat Islam tidak terlibat? Terlibat. Jadi ketua panitia. Allahu Akbar. Maha benar Allah yang telah mengutus Rasulullah SAW yang tidak pernah berdusta. La tataba'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in. Sungguh kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Tidak terasa kita tersesat mengikuti jejak mereka. Hatta law dakhalu juhrada bin taba'tumuhum, sampai mereka masuk ke lubang biawak, kamu ikut juga. Manhum ya Rasulullah? Al-Yahuda wan Nasara. Siapakah mereka ya Rasulullah? Yahudikah sama Nasrani? Faman siwahuma, siapa lagi kalau bukan mereka? Sampai hari ini pun umat Islam makin mengikuti ritual itu kan Bapak Ibu. Bahkan seolah-olah itu adalah sebuah kebutuhan seremonial resmi dari acara kenegaraan. Apakah ini berarti iblis berhasil menyesatkan kita? Berhasil. Bukti keberhasilannya, muncul sosok-sosok baru kan? Lagi-lagi ke situ, lagi-lagi ke situ Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi gimana, lanjut? Lanjut. Kita lanjutkan kembali filmnya Bapak Ibu. Jadi bisa diikuti Bapak Ibu ya. Nah, ketika iblis diturunkan ke bumi, Nabi Adam turunkan di fi makanin a'la fawqal ardi. Nabi Adam diturunkan di permukaan bumi paling tinggi. Maka para ahli sejarah sepakat Nabi Adam diturunkan di Nepal, di Mount Everest, Himalaya, puncak tertinggi di muka bumi kan. Fi makanin a'la fawqal ardi. Kemudian Siti Hawa diturunkan di satu tempat, kemudian diberi nama Jidah. Jidah itu artinya nenek. Terpisah 100 tahun. Adapun Ajazil, iblis, diturunkan di Dastamaisan, Basrah, Irak, dalam wujud seekor ular besar, panjang, bersayap, bertanduk dan bercakar, dan bisa mengeluarkan api dan bisa berbicara. Ular apa? Ular. Nah, dari situlah sejarah dragon, ular naga. Dulu satu gembleng manusia, dahsyat fitnahnya, padu dengan satu naga. Sekarang 9 naganya. Mau tidak heboh gimana? 9 naganya. Yang tadi naga jadi kucing, jadi cacing. Ya Pak ya? Yang tadinya naga jadi cacing ya Pak ya? Sungguh sangat menjadikan. Terjadi di sebuah negeri entah berantah. Yang didukung sekarang di istana, yang mendukung sekarang di penjara.
Betul Bapak Ibu? Tahu maksud saya? Yang didukung di istana sekarang kan, dua-duanya. Yang mendukung di penjara. Selamat datang di negeri akhir zaman. Di negeri 9 naga. Allahu Akbar. Astagfirullah. Lanjut Pak ya? Masih jauh ke jam 1. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi sosok dewa matahari itu ular juga kan? Ular juga. Dan dialah yang ingin menyesatkan kita. Ini Bapak Ibu, berat resiko saya menyampaikan ini. Tadinya saya ingin membukukan, baru 2 bab saya rekod. Banyak yang menyerang saya Pak. Maka saya belum selesai menuliskan buku saya ini. Tadinya saya ingin bikin buku judulnya dari A sampai Z, dari sejarah manusia. The Human Civilization from Zero to the End, from Begin to the End. Ingin saya bikin judul seperti itu. Baru 2 bab saya sudah diserang Pak. Blog saya diserang di mana-mana Pak. Akhirnya saya sembunyikan. Sampai hari ini saya tidak mengaktifkan blog oleh tangan saya sendiri, tidak. Tapi kalau ada yang mau menyempurnakan silakan. Saya berterima kasih.